Ini kelompoknya sampai 9 ya? Sampai 1, 2, 3, sebentar, 4. Kayaknya ada 12 di sini. Ya, 12, Mas. 12. Oh, ada 11. Ya, Ya, 11 tambah yang satu kelompok kalimat 7 yang tahu makanya jadi 12. ya 12 ya. Oke. Berarti sekarang 7, 8 aja. Iya, Pak. Oke. Ya, waktu saya berikan kepada saudara Marcel ya. Baik, Pak. Nanti moderatornya kamu yang tunjuk siapa. Baik, Pak. Terus seperti biasa diikuti tanya jawab atau komen gitu ya. Oke, Pak. Dan materinya supaya di-share di WA. Ya, Materinya udah share dari kemarin, Pak. cuma satu itu. Ada 2. Aduh, Yang kedua udah ya. Oke, ya. Oke, Marcel. Terus saya Marcel. Baik, Pak. Oke. Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman. Mungkin kita lanjut sama presentasi pada hari ini. Mungkin moderator dari kelompok Ahmad sama Saga. Rifki atau Saga. Halo Rifki. Halo Saga. Untuk kelompoknya harus on cam ya, semua ya. Baik, Pak. Yang Rifki. Oke. Mungkin bisa dimulai ya. Selamat pagi semua. Berarti untuk cuma satu yang on cam. saya moderatornya, Pak. Oh, kamu moderatornya. Ya, yang ini untuk yang presentasi yaitu nanti saya moderator sebagai moderator. Untuk kelompok 7 siapa Elena. ya? Elena sama Fikri ya? Fikri. Oke, ya, silakan. Oke. Jadi ya untuk mempersingkat waktu agar tidak lama-lama juga mungkin bisa untuk kelompok 7 bisa ditampilkan presentasinya, dipersilakan. Sebentar ya. Oke. Baik, sebentar. Baik, selamat pagi Prof. Mahfud dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 7 yang presentasikan mengenai frangipani oil atau minyak bunga kamboja. Kelompok 7 berisikan saya Ana Swedi dengan NP 095 dan Nisa Silviana NP 120. Next. Yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah yang pertama, taksonomi lokasi dan varietasnya, lalu kegunaan, komposisi dan pasarnya, serta metode penyilangan minyaknya, skala lab, dan industri. Oke, yang pertama taksonominya sendiri, itu divisinya adalah Tracheophyta, ordernya adalah Gentianales, familinya adalah Apocynaceae, dan genusnya adalah Plumeria. Lalu untuk jenis-jenis bunga kamboja sendiri yang sering dikenal, yang pertama adalah Plumeria baliwhale, dengan ciri-cirinya itu bunga dengan bentuk mahkota yang bertumpuk. Lalu ada Plumeria acuminata, memiliki bentuk mahkota bulat dan bagian ujungnya itu menggulung ke dalam. Lalu Plumeria acutifolia memiliki bau yang harum, biasanya digunakan untuk upacara keagamaan oleh orang Bali. Lalu ada Plumeria cendana, yang getahnya itu berbahaya, mengandung racun dan dapat membuat gatal. Lalu ada Plumeria kok putih, bunga ini tak terlihat kuncup meski sudah mekar. Lalu ada Adenium obesum, atau yang paling sering ditemui ya,
Kamboja, Jepang. Meski begitu, asalnya itu dari Kenya, Tanzania, dan Uganda, Afrika. Bunga ini dapat bertahan hidup walaupun di padang pasir. Kemudian untuk lokasi tumbuhnya, sebenarnya untuk bunga Kamboja ini bisa tumbuh dimanapun, bisa tumbuh subur dimanapun di Indonesia. Namun untuk populernya di mana, itu populernya terutama di Pulau Bali. Karena bunga Kamboja ini ada fungsi penting dalam kebudayaan setempat, jadi bunga Kamboja ini ditanam di hampir setiap pura, serta di sudut kampung di Pulau Bali. Kemudian untuk manfaat dari minyak bunga Kamboja atau frangipani oil sendiri itu ada beberapa. Yang pertama sebagai produk kecantikan dan kesehatan kulit. Minyak frangipani ini merupakan salah satu sumber antioksidan yang baik untuk kulit. Kemudian frangipani oil ini bisa untuk melembabkan kulit, mengecilkan pori-pori, meredakan peradangan, serta mengurangi minyak berlebih. Kemudian manfaat selanjutnya itu dapat membantu meredakan berbagai penyakit. Di sini frangipani oil memiliki harum yang menenangkan sehingga bisa meredakan rasa sakit kepala dan juga bisa mengurangi gejala stres. Selain itu, frangipani oil juga dapat bertindak sebagai stimulan untuk menjaga kondisi sistem peredaran darah dan syaraf. Kemudian frangipani oil juga dapat digunakan bagi ibu hamil dan melahirkan. Ini bisa meredakan nyeri saat persalinan dan juga membantu melancarkan proses persalinan. Selanjutnya ini merupakan komposisi minyak Kamboja dari Plumeria acuminate. Di sini terdapat beberapa komponen di dalamnya. Dan untuk komponen yang paling besar itu ada nerolidol sebesar 25,77%. Lalu selanjutnya adalah metode penyulingan skala lab dan industri. Di sini adalah ada 3, yaitu distilasi air, water distillation, distilasi uap distillation, dan distilasi uap air, steam and water distillation. Nah, kalau misalnya untuk skala lab sendiri, biasanya digunakan distilasi air dan distilasi uap, sementara untuk industri sendiri biasanya menggunakan distilasi uap air. Oke, yang pertama adalah distilasi air atau water distillation. Ini adalah rancang bangunnya. Next aja. Ini adalah salah satu yang pernah dilakukan di lab ya, penelitian, yaitu proses penyulingannya itu dilakukan dengan merebus bunga Kamboja bersama dengan air dalam lampu distilasi dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius, lalu mengkondensasikan uap yang dihasilkan berupa campuran minyak dan air, lalu mendapatkan hasil minyak atsiri dari distilat. Nah, secara umum prinsip dari water distillation itu adalah mengkontakkan yang ingin diambil minyaknya dengan air mendidih gitu. Jadi langsung dikontakkan. Lalu untuk suhu, lalu untuk jumlah bunga yang digunakan, itu biasanya adalah variabel penelitian. Next. Selanjutnya ada water steam distillation. Di sini, di sini pada metode ini material yang ingin didistilasi seperti kalau di sini pada case-nya bunga Kamboja itu diletakkan di atas rak-rak atau saringan yang agak berlubang. Nanti kettle suling diisi sampai batas di bawah saringan. Kemudian material kontak dengan uap yang tidak terlalu panas namun jenuh yang dihasilkan dari air yang mendidih di bawah saringan. Ini pada gambar contohnya itu di sini alat sebentar. Nanti terdapat air di sini diisi sekian banyak, nanti dididihkan. Kemudian nanti uapnya sendiri akan naik ke atas dan akan mengikat komponen-komponen minyak dari bunga Kamboja. Jadi di sini bedanya dengan yang water distillation adalah airnya tidak langsung berkontak dengan materialnya, jadi tidak direbus seperti itu, tapi hanya uapnya saja. Kemudian nanti uapnya akan naik beserta dengan minyak atsiri yang sudah diikat, kemudian nanti akan dikondensasi sehingga nanti kembali menjadi fase liquid. Selanjutnya ada steam distillation.
di sini untuk uapnya itu diproduksi dari boiler. Jadi setelah tekanan uap yang diinginkan tercapai, uap jenuh siap dialirkan ke dalam kettle bahan baku. Jadi untuk bedanya adalah kalau sebelumnya water steam distillation airnya berada tepat di bawah material, namun di sini alatnya terpisah dan uapnya diproduksi dari boiler, sehingga nanti untuk uap yang keluar dari boiler ini, keluar dari sini nanti itu memiliki tekanan tertentu, sehingga ketika tekanannya sudah mencapai nanti akan masuk ke sini dan uapnya akan naik lagi masuk ke kondensor dan akhirnya terkondensasi. Kemudian untuk pasar frangipani oil ini, frangipani oil termasuk salah satu minyak asli yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Meskipun begitu, sebenarnya masih belum banyak industri pengolah minyak bunga kamboja ini. Untuk harga dari minyak kamboja berkisar antara 30.000 hingga 250.000 per 10 milinya dan dapat ditemukan di e-commerce mana saja. Sekian presentasi dari kami, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan kalau dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Monggo resen kalau ada yang mau tanyakan atau langsung on mic aja nggak apa-apa. Silakan, apa ada pertanyaan? Halo, Refli. Halo, Refli. Ya, oh oke. Sorry. Oke, mau tanya. Oh, ini silakan. Nah, katanya saya gini. Tadi awal presentasinya kalian ngomongnya ada jenis-jenis bunganya. Jadi jenis-jenis ini apakah dia tuh pengaruh tentang minyaknya, misal jenis beda, apakah kandungan minyaknya atau kualitas minyaknya akan berbeda atau sama? Itu pertanyaan saya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke. Nah, cuma satu pertanyaan. Saya izin jawab ya. Jadi untuk hasilnya nanti pasti ada perbedaan. Soalnya tadi yang di penelitian itu kan yang plumeria acuminate ya. Lalu nggak cuma itu, perbedaannya itu nanti juga misalnya bunga yang dipakai bunga kering atau bunga segar, itu juga berbeda. Lalu untuk rendemennya sendiri juga akan berbeda sih. Itu Marcel. Ada tanggapan?
Iya, ya ada berbeda. Jadi berbedanya di daerah mana maksud saya gitu? Di daerah mana berbedanya? Oh, di komposisinya. Tapi kalau untuk yang lain, kami juga belum dapat gitu ya untuk data-datanya seperti Merolda. Karena untuk penelitian dari bunga kamboja ini masih sedikit juga. Jadi untuk komposisinya yang di next tuh, Oh, oke. itu beda-beda persentasenya nanti. Oke, salah satu lagi. Kalau ada komposisinya beda-beda, itu kualitasnya gimana? Kualitas minyaknya gimana? Untuk standarisasinya, sebenarnya untuk minyak bunga kamboja sendiri dari SNI itu belum ada. Oh, Jadi kalau untuk kualitasnya juga belum ada standarisasinya sih. Untuk dibilang bagus atau jelek. Gitu. oke, makasih. Ya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi selain dari Marcel? Cukup. Oke, terima kasih. Oke, selain Marcel, apa ada yang mau ditanyakan untuk yang lain mungkin? Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup saja, okay? Agar untuk kelompok berikutnya sudah cukup waktunya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai Fermi Oil. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk kelompok berikutnya bisa siap-siap dan moderatornya akan beralih ke kelompok 7. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Mungkin kelompok 8 jika sudah siap, bisa langsung share screen saja. Tes. Apa masuk suara saya? Masuk. Oke, makasih Mbak Silvi. Saya izin share screen ya. Bentar. Apa sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahfud dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya dan ingin mempresentasikan tentang minyak melati dan teknologi penyulingannya. Yang pertama ini ada profil dari melati, klasifikasi dan jenis-jenis tanaman melati. Yang pertama ada klasifikasinya, yaitu tanaman melati ini mempunyai kingdom plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya di Dicotyledonae, dan ordonya Oleae, familinya Oleaceae, dan genusnya itu Jasminium, spesiesnya itu ini kita ngambilnya yang Jasminum sambac. Ini ada sekitar 200-an, tapi di sini kita mengambil yang biasanya ada di Indonesia ada 9, yaitu ada Jasmine sambac air, Jasmine multiflora, Jasmine officinale, Jasmine rex, Jasmine parkeri, Mensi, Optum. Nah, untuk budidaya tanaman melati sendiri ini biasanya paling optimum dibudayakan pada daerah yang mempunyai curah hujan 112 sampai 119 mm per bulan dengan 6 hari hujan per bulan dan memiliki iklim dengan 2 sampai 3 bulan kering dan 5 sampai 6 bulan basah. Untuk suhunya
Di sini ada yang siang harinya itu 28 sampai 36 derajat Celcius dan untuk malam harinya 24 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan udara yang cocok buat tanaman ini itu dari 50 sampai 80 derajat persen. Selain itu, pengembangan budidaya melati paling cocok di daerah yang cukup. Ini di bawahnya ini ada 3 melati bintang dan ada melati gambir seperti itu. Untuk manfaatnya, biasanya melati ini yang dimanfaatkan adalah yang pertama daunnya. Dia dapat mengatasi sesak nafas dengan cara membasahkan handuk dengan air rebusan daun melati dan diletakkan di dada yang terasa sesak. Yang kedua ada mengobati mata merah dengan pembantuan ramuan yang cukup mudah. Dan untuk bunganya sendiri, selain dijadikan untuk menjadi tanaman obat, bunga melati ini biasanya digunakan untuk teh melati, lotion, minyak esensial, dan aromaterapi. Untuk selanjutnya ini ada kandungan kimia, mungkin Mas Teguh bisa bantu. Baik, terima kasih Mas Fitri. Ini ada kandungan kimia pada bunga melati. Menurut studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian Pascapanen Pertanian di Jakarta, itu bunga melati itu mengandung beberapa zat kimia. Yang utama itu ada bensil asetat, metil salisilat, dan ada beberapa jenis kandungan yang merupakan turunan alkohol. Contohnya itu ada zat jasmon, linalol, neurolidol, indol, dan bensil alkohol. Nah, kombinasi kandungan tersebut itu yang membuat bunga melati itu memiliki beberapa keunggulan. Contohnya yaitu bau wangi yang kuat, kayak gitu. Next. Nah, ini kandungan kimia pada minyak melati. Kandungan di sini itu untuk bunga melati yang jenisnya itu sambak, yang jasminum sambak itu. Di sini itu yang kandungan yang paling mempengaruhi pada bau itu ada linalol sama bensil asetat di sini. Next. Selanjutnya ini ada proses. Di sini sebenarnya buat di Indonesia ini masih sangat minim buat penyulingannya. Yang masih dilakukan di Indonesia itu adalah hanya untuk mengekspor bunga melatinya saja, bukan dalam bentuk minyak. Sedangkan untuk produsen terbesar di dunia itu masih dipegang oleh India untuk minyak melati sendiri. Di Indonesia, pusat penanaman melati ini yang paling besar itu ada di Jawa Tengah, seperti di Tegal. Ini ada sedikit persebaran perkebunan melati yang paling besar di Indonesia, dan yang paling banyak itu, yang paling luas itu masih dipegang oleh Jawa Tengah. Seperti itu. Kemudian ini ada metode ekstraksinya. Di sini kita membandingkan dua metode. Yang pertama itu dengan menggunakan pelarut menguap, dan yang kedua itu dengan metode enflorasi. Next. Nah, ini perbandingan waktu sama hasil rendemennya ya. Untuk pelarut menguap itu memiliki waktu yang lebih singkat, sekitar 4-5 jam, tetapi hasil rendemennya itu lebih rendah daripada yang teknik enflorasi, sekitar 0,07% sampai 0,3%. Sedangkan untuk metode enflorasi sendiri itu membutuhkan waktu yang
lama, sekitar 3-10 hari, dengan rendemen 0,2 sampai 0,4%. Nah, ini untuk teknik pelarut menguap. Teknik ini itu memanfaatkan pelarut yang bersifat mudah menguap untuk memisahkan minyak dari jaringan tumbuhan. Digunakan pelarut menguap ini karena sifat dari pelarut tersebut yang memiliki titik didih rendah, sehingga itu mudah dipisahkan pada saat pemurnian minyaknya nanti. Dan untuk step-stepnya itu dapat dilihat pada gambar di sini. Yang pertama itu bunga melati itu di leaching dengan N-hexan. Setelah itu disaring kan, terus menghasilkan filtrat. Nah, filtratnya itu nanti dimasukin ke evaporator vakum. Tujuannya itu untuk menurunkan titik didihnya supaya minyaknya itu tidak rusak. Nah, setelah dari evaporator vakum itu kan dia terbentuk konkret, sebutannya untuk ini. Nah, konkret itu setelahnya dicairin, istilahnya kayak dicairin gitu sama menggunakan etanol. Nah, setelah itu didinginkan. Habis pendinginan ini tuh tujuannya untuk misahin minyaknya sama padatan yang kayak lilin. Kan konkret ini bentuknya itu kayak lilin gitu. Tujuannya untuk misahin minyak sama padatan tersebut. Setelah padatannya mengendap, itu disaring lagi. Nah, terus filtrat hasil penyaringan setelah pendinginan itu di evaporator vakum lagi untuk memisahkan etanol sama minyak melatinya. Next. Nah, ini jenis-jenis ekstraktornya. Yang pertama itu ada stationary extractor. Ini prosesnya, kelebihannya itu prosesnya 4-5 jam. Terus bisa beroperasi secara kontinu. Tetapi kelemahannya itu pelarut yang terbuang itu banyak. Terus yang kedua itu ada rotary extractor. Kalau di rotary extractor itu pelarut yang terbuang itu lebih sedikit, sama lebih efisien karena lebih memenetrasi bunga. Next. Nah, ini evaporatornya. Evaporator itu digunakan untuk pemekatan minyak atsiri menjadi konkret dan absolut seperti yang tadi. Jadi di evaporatornya itu disertakan pompa vakum untuk menurunkan tekanannya itu hingga 20 mmHg, sehingga suhu yang dipakai untuk memurnikan minyak itu sekitar 30-40 derajat Celcius. Next. Nah, ini bentuknya konkret. Konkret itu yang atas ini yang seperti lilin berwarna coklat. Kayak gitu. Dan itu konkret itu memiliki bentuk seperti lilin yang padat. Itu jika evaporasinya itu sempurna. Namun jika evaporasi kurang sempurna itu lilinnya agak lembek. Jadi masih mengandung N-hexan. Terus ini ada absolut. Absolut itu hasil yang didapatkan dari pemurnian yang tadi setelah dicairin dengan etanol. Dan nilai jual absolut ini cukup tinggi di pasaran dibandingkan minyak atsiri dengan proses yang distilasi. Next. Ini kita masuk ke teknik influence.
akan memanfaatkan lemak hewan atau lemak nabati sebagai absorben buat penyerapan minyak bunga melati tersebut. Teknik ini adalah teknik yang paling kuno untuk penyerapan minyak pada bunga. Sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk penyulingan bunga ini itu sangat rentan terhadap suhu yang tinggi. Jadi diusahakan dalam penyulingannya itu dilakukan dengan temperatur yang sangat rendah. Makanya tadi digunakan evaporator vakum seperti itu. Ini untuk tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada persiapan, di mana persiapan itu nantinya adalah dengan meratakan lemak atau margarin di atas plat kaca. Ini bisa digunakan lemak langsung dari hewan atau bisa juga digunakan mentega putih atau mentega kuning seperti itu. Setelah diratakan menteganya, setelah itu adalah penyusunan, yaitu dengan menyusunkan bunga melati ditempelkan dengan permukaan lemak itu sendiri. Setelah itu plat kaca tadi disusun pada suatu ruangan atau disebutnya chassis ya di sini. Disusun bertumpuk-tumpuk dan prosesnya ini memakan waktu 5-30 hari. Itu tergantung berapa kali penggantian bunganya. Nah, dan untuk penggantian bunganya itu akan dilakukan setiap 24 jam. Setelah dari penyerapan tadi, akan dilakukan pengangkatan setelah 5-30 hari itu dengan menggunakan, biasanya digunakan scarf atau cap, itu nanti seperti dikerok gitu di lemaknya. Dan hasil dari penyerapan itu dinamakan pomade gitu. Nah, ini buat gambar pomade-nya. Setelah dilakukan pengerokan tadi, dilakukan pelarutan, yaitu dengan mengaduk pomade tadi dengan etanol 100% sampai homogen. Setelah homogen, dilakukan pendinginan. Di pendinginan ini menggunakan suhu dari minus 15 derajat Celcius sampai minus 10 derajat Celcius. Yaitu fungsi dari pendinginan ini untuk mengendapkan lemak sehingga terpisah dari ekstrak etanol yang mengandung minyak atsiri. Setelah itu, dari pendinginan dilakukan pemisahan dengan vakum evaporator dengan suhu 30-40 derajat Celcius dan tekanannya 200 mmHg. Dan akhirnya akan didapatkan minyak atsiri bunga hasil enfleurage ini. Nah, ini ada tabel perbandingan dari kedua metode tadi. Ini kami ambil dari salah satu jurnal. Ini bisa dilihat di sini metodenya ada enfleurasi dan ekstraksi pelarut penguap. Yaitu di sini ada variabel-variabelnya, itu maksudnya 100% MP itu mentega putih, MK itu mentega kuning. Di sini ada yang pakai 100% MP, 30% MP, 70 MK. Ini hasilnya bisa dilihat yang paling besar rendemennya itu pada variabel 30% mentega putih dan 70% mentega kuning. Untuk ekstraksi pelarut menguap sendiri itu dia nggak terlalu jauh beda ya. Kalau di sini hasilnya rendemennya itu sampai 0,32%. Nah, gitu. Ini buat harga-harga yang kami dapatkan di online shop. Di sini yang pertama ada yang gambar yang kiri itu ya, ada jasmine oil 100% 10 ml dari Amazon kita ambilnya. Itu berkisar antara $7,95 ya, atau 112.000. Dan yang untuk di Tokopedia sendiri yang jasmine sambak oil 10 ml itu sampai 152.000. Seperti itu. Mungkin ini dari kami. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang Baik, terima kasih pemaparannya dari kelompok 8. Selanjutnya akan dibuka sesi Q&A antara teman-teman dengan kelompok 8. Silakan yang ingin bertanya atau memberikan saran, dipersilakan untuk raise hand.
Ya, silakan Mas Habib. Coba mau izin menjawab. Jadi buat di hasil dari penelitian yang kami ambil ini, itu dia yang paling besar itu di rendemen dengan variabel 30% mentega putih dan 70% mentega kuning. Jujur saja kami belum terlalu paham efek dari perbedaan variabel ini apa, tapi mungkin yang perlu diketahui ini untuk mentega putih ini itu biasanya diambil dari lemak-lemak hewani ya, lebih tepatnya lemak-lemak hewani seperti susu, dari susu atau yang lain-lain. Dan untuk yang mentega kuning ini dia diambilnya dari lemak-lemak nabati seperti dari minyak ya, seperti dari minyak. Tapi jujur buat kenapa 30% mentega putih dan 70% mentega kuning itu bisa rendemennya paling tinggi itu kami juga belum terlalu paham. Begitu Mas Habib. Baik, dari Mas Habib sudah cukup ya? Oke. Ya, baik, terima kasih Mas. Dan kelompok 8. Kemudian untuk ini ada penanya selanjutnya yaitu Mas Tutuko, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak. Izin bertanya terkait dari dua metode yang sudah dipaparkan itu, apakah terdapat perbedaan hasil dari ekstraksi? Mungkin perbedaan yang selain rendemen, densitas ataupun indeks bias. Terima kasih. Oke, Mas Tetuko, mungkin izin menjawab gini. Jadi buat perbedaan yang paling mencolok itu dari kedua metode ini adalah dari bau minyak melatinya ya, wangi minyak melatinya. Jadi yang paling mirip dengan minyak melati yang paling bagus itu di sini diambilnya ada teknik pelarut menguap, ekstraksi pelarut menguap. Kenapa? Karena pada metode ini dia kan nggak pakai lemak ya, jadi baunya tuh lebih mirip, lebih nggak terkontaminan dengan seperti yang ada di metode Enflurage karena dia menggunakan lemak, jadi masih ada bau-bau hewani sedikit atau bau-bau lemaknya itu. Jadi yang paling bagus tetap perbedaannya itu yang paling mencolok di baunya sih, itu Mas Tetuko. Baik, kepada Mas Tetuko, ada tanggapan lagi? Oke, baik, terima kasih sudah sangat menjawab, Mas Fikri. Terima kasih. Kemudian untuk penanya selanjutnya, jika ada yang masih ingin tanyakan atau ingin memberikan saran, dipersilakan. Baik, ini ada penanya selanjutnya kepada Mbak Ninda, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya yang untuk proses pelarutan tadi itu kan ada ekstraksi dengan etanol 100%. Nah itu gunanya digunakan etanol 100% itu untuk
randemennya supaya dia pemisahannya lebih cepat atau nanti itu berpengaruh di kualitasnya ya? Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab. Mungkin itu lebih tepatnya kayak lebih ke buat pemurniannya sih, Mbak. Jadi kan itu fungsinya yang pertama itu buat melarutin minyaknya itu, kemudian kan dipisahin lagi minyak sama etanolnya itu di akhirnya itu. Jadi kalau menurut kami itu lebih ke buat pemurniannya aja, Mbak. Jadi untuk memisahkan yang minyaknya itu sama padatannya yang seperti lilin tadi dari konkret itu. Seperti itu sih, Mbak. Oh iya Mas, berarti pakainya memang harus 100% itu ya, nggak bisa misal etanol 80% atau 70% gitu? Mungkin bisa, cuma sepertinya itu akan nanti mempengaruhi hasil minyaknya itu, Mbak. Oh, oke. Sepertinya. Oh ya sudah Mas, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, mungkin akan disudahkan presentasinya. Oke, terima kasih Silvi, kelompok 7 sama kelompok 8. Mungkin kita balik ke Pak Mahfud aja. Terima kasih. Ya, makasih Marcel dan yang lain. Saya mau tanya dikit ya, kedua grup itu. Kira-kira besar mana rendemen minyak melati dengan minyak itu apa? Kamboja, Frangipangi atau Kamboja? Dari yang kamu presentasikan tadi, kira-kira besar yang mana? Izin jawab dulu ya, Prof. Untuk yang minyak Frangipani sendiri yang kami temukan itu rendemennya nggak ada yang nyampe di enfluorasi dari minyak melati sih. Untuk rendemennya itu berkisar di 0,04, 0,02% gitu. Itu pakai metode, itu yang pakai metode apa? Distilasi air. Distilasi air ya. Oke. Jadi lebih kecil dari melati ya? Iya, Prof. Jadi kedua minyak ini termasuk yang minyak sulit diekstrak ya. Jadi sulit dalam arti karena rendemennya kecil. Ya. Karena rendemennya kecil. Kalau melati sama Frangipangi atau bunga kamboja jadi pakai metode yang sama, ya mungkin hampir sama gitu. Ya, sama di bawah 0,0 ya. Di situ tadi ada 0, masih itu masih besar itu. Ya, itu termasuk besar 0, sekian persen ya. Kalau pakai metode yang sama itu 0,0. Makanya metode-metode ekstrak pakai solvent atau metode pakai air itu memang tidak bisa ya, terlalu kecil. Jadi untuk diukur rendemennya saja sulit. Misalkan 1000 gram ya. 1000 gram itu belum tentu bisa dapat 1 mili kira-kira. 1000 gram. Bisa cuma 1 mili, 2 mili. Itu setelah sekian lama gitu ya. Jadi itu memang sangat sulit ya. Ada 3 sebetulnya yang sulit ya, melati, mawar, sama Kamboja. Makanya
untuk melatih yang banyak menggunakan metode infrared. Sebenarnya infrared itu bukan hanya untuk melatih, mawar juga bisa, perangi-perangi juga bisa. Cuma orang bau perangi-perangi kan tidak semua suka. Ya, karena bunga kemboja itu kan banyak disukai hanya oleh orang-orang yang di Bali, karena di situ ada hubungannya dengan ritual keagamaan. Ya. Tapi kalau keharuman bunga itu melati itu sangat disukai, ya. Jasmine itu sangat disukai. Ya. Kenapa sangat disukai ya? Karena mempunyai unsur daya tarik tertentu. Ya, contohnya apa? Kalau pernikahan ya. Kalau pernikahan kan selalu pakai bunga melati kan ya. Kan tidak menggunakan bunga mawar. Tidak menggunakan bunga kamboja. Ya, bunga melati. Ya, kenapa di pernikahan itu menggunakan bunga melati? Ada yang tahu kira-kira? Ada nggak pernikahan yang tidak menggunakan bunga melati di Indonesia loh ya? Ya, mesti dikaruni. Ya, mungkin ada jawab, silakan apa? Tidak mungkin apa? Mungkin ini Pak. Jadi bunga melati itu kan adalah lambang kesucian ya Pak. Jadi gitu. karena pernikahan itu juga iya lambang kesucian juga kan. Karena putih ya. Jadi iya Pak, betul Pak. Bunga kamboja itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning. Ya, tapi nggak pernah dipakai. Tapi kalau di Bali itu selalu dipakai yang kuning, yang putih, yang merah, yang orange hanya dipakai sebagai simbol. Kita ya putri Bali selalu di telinganya dikasih bunga kamboja. Tahu nggak? Ya. Ya, bolehlah tadi sebagai simbolik karena warnanya putih. Tapi dari aromanya itu memang memiliki aroma ya. Jadi parfum itu kan punya konsep ya. Ada parfum itu yang sifatnya dipakai di siang, parfum malam. Parfum itu bisa memberikan daya tarik. Ya. Jadi kalau pengantin perempuan itu dikasih melati, ya harumnya melati itu memberikan daya tarik buat pengantin pria gitu. Ya. Dan bunga melati itu paling mahal ya. Bisa dikatakan paling mahal lah untuk secara umum ya. Sebenarnya ada lagi yang mahal minyak gaharu juga ya, termasuk lebih mahal lagi, tapi melati itu termasuk paling mahal, sama dengan bunga mawar itu paling mahal. Sangat mahal lah. Kalau kamu lihat di Sogo gitu ya, jalan-jalan ya, itu nanti lihat produknya channel 12 misalkan itu ya, channel 8, channel 6 itu channel itu mawar ya. Terus ada lagi yang itu melati dan harganya ya 50 cc ya di atas 1 juta lah ya. Nah, itu pun enggak murni ya. Jadi kalau murni minyak melati itu bisa mencapai ya berapa ya, kalau di kurs rupiah bisa di atas 20 juta ya. Di atas 20 juta ya per liternya ya. Jadi mahal. Makanya memang sulit diekstrak karena rendemennya kecil. Itu pertama. Ya. Jadi sekelompok dengan perangi-perangi dan minyak mawar ya, rose oil ya. Rose oil itu juga termasuk mahal ya. Jadi ekstraknya juga tidak boleh lama gitu ya. Jadi habis dipetik langsung diekstrak, nggak boleh disimpan semalam gitu sudah
banyak yang hilang. Bahkan ada yang terkenal yang sekarang di parfum Chanel 12 itu Mawar Bulgari. Ya, Mawar Bulgari ya, itu dari Bulgaria ya. Itu dipetik jam 4 sore ya. Harus dipetik jam 4 sore, langsung diekstrak. Kalau enggak nanti hilang ya, hilang keharumannya ya. Jadi untuk menilai minyak ini memang tidak mudah ya. Satu sisi kita bisa gunakan analisa kayak kromatografi, GCMS, tapi satu sisi nggak bisa, tingkat keharuman itu nggak bisa dinilai dari GCMS atau ini, tapi dengan hidung, nose. Ya, jadi ada orang-orang yang memang ahli, ya, itu mencium bau bunga, ya, itu dibayar mahal biasanya untuk satu perusahaan, ya. Seperti pabrik rokok juga ya, pabrik rokok itu kalau saudara ke pabrik rokok Kediri, Gudang Garam misalkan itu di situ ada ahli nose-nya, hidung yang membau itu. Ya. Jadi kualitas minyak atsiri juga gitu sama. Ya. Itu kira-kira ya sebagai gambaran kenapa memang untuk dua minyak itu literaturnya juga terbatas karena ini memang barang sulit. Ya. Terus terang kalau tadi melati bisa 0,3 itu saya belum menemukan sebenarnya kalau di jurnal internasional termasuk kecil ya, kecil sekali namanya dan domainnya ya. Ya saya kira itu aja komentar dari saya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Tidak ada, Prof. Tidak ada ya? Ya sudah, kalau tidak ada, kuliahnya saya pilih aja. Nah, jadi masih ada 4 kelompok lagi ya ini ya? Ya, Pak. Ya, oke. Sebetulnya kuliah minyak siri itu sebelum-sebelumnya itu ada acara kunjungan ke pabrik minyak siri sebelumnya. Tapi kalau kondisi seperti ini kan sulit ya, karena saudara juga nggak ada di kampus, jadi nggak bisa gitu ya. Nanti mungkin ya carikan video-video gitu aja. Ya, video-video misalkan bagaimana penyuling di Jawa Timur itu mengekstrak serai wangi, bagaimana mengekstrak cengkeh, terus bagaimana mengekstrak apalagi minyak nilam atau minyak-minyak yang lain ya, minyak. Itu aja, nanti mungkin tak carikan video-videonya atau gambar-gambar realnya ya, karena sebelumnya itu kita pernah kunjungan ke minyak cengkeh nilam di daerah Blitar, Kenanga di Blitar, terus minyak kayu purut di Tulung Agung. Ya, kalau minyak cengkeh sama minyak nilam itu di Nganjuk. Ya, dulu pernah kita jalan-jalan. Kemudian minyak kayu putih di Mojokerto. Ya, ada yang rumahnya Mojokerto? Ya ada. Nah, di situ sekarang ada tempat rekreasi baru, namanya Puncak Kayu Putih. Ya, jadi dijadikan tempat rekreasi Puncak Kayu Putih. Terus di Solo ada yang dari Solo atau dari mana? Magetan. Di Tawangmangu
itu sekarang ada namanya Rumah Atsiri Indonesia. Jadi di situ ada kebun-kebun berbagai jenis tanaman atsiri. Ya, jadi itu bisa jadi tempat wisata itu. Bisa dilihat ya di Tawangmangu. Tahu ya, Tawangmangu itu dekat Magetan, dekat Sarangan. Jadi Sarangan kalau naik ke atas itu nanti ada air terjun Tawangmangu. Nah, di situ itu ada rumah Indonesia. Ya, karena di situ dulu cikal bakalnya orang menyuling serai wangi. Ya, kalau yang menyuling minyak kenanga itu di Blitar sama Boyolali. Ya, kalau serai wangi, cengkeh itu ada di daerah Tawangmangu. Makanya di situ sebetulnya ada peralatan asli, ya peninggalan zaman Belanda, ya di situ. Ya. Kemudian sekarang direnovasi jadi rumah atsiri Indonesia. Ya, jadi sekarang mulai banyak beberapa situs atau tempat minyak atsiri yang dijadikan objek wisata. Ya. Ya, saya kira untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.